Dan stigma anak haram itu membuat orang berpikir bahwa yang haram itu anaknya. Padahal orang tuanya. Tidak ada satu orang anak pun yang dilahirkan di dunia ini karena dia bisa memilih. Iya. Tapi pembayaran digas terus ya sama klien. Kalau itu tidak terakomodir, Pak, anak luar nikah itu bisa bikin partai sendiri. Oke, kembali lagi ke channel Bricos Law dan Business. Gua Hari Aprijal. Tamu kita hari ini kedatangan seorang lawyer yang lawyer artis, lawyer tim pengacara Muslim juga dulu pernah, dan lawyer yang suka menggugat pemerintah. Tapi kita hari ini membahas masalah tidak masalah artisnya, tidak masalah terorisme, tidak membahas masalah pemerintah, tapi membahas masalah tentang perlindungan hak-hak anak secara perdata, anak-anak yang khusus di luar kawin. Oke, perkenalkan tamu gue hari ini adalah Bang Rusdianto Matulatua. Gimana Bang kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu pembukaan. Gimana kabarnya Bang? Sehat, alhamdulillah. Gimana, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Bang. Gimana pandemi ini, kita ini aja ya, cash tetap jalan? Ya, selama pandemi ini harus diakuin bahwa bidang hukum itu adalah suatu bidang yang nggak terpengaruh juga dengan Pandemi ya? Pandemi kan, karena suatu proses hukum itu nggak bisa ditunda kan Pak. Orang mau tetap berjalan. Kalau yang lain-lain bisa nunda, nanti dulu lah, pembayaran nanti dulu. Tapi kalau kita kan gas terus kan? Iya. Tapi pembayaran digas terus ya sama klien. Itu yang jadi masalah. Pembayarannya tergantung mau dibayar pakai apa dulu nih. Ada yang bisa dibayar pakai utang budi dulu. Nabung misalnya ya. Pakai tabungan dulu ya. Iya. Oke, Bang. Lu ini kan termasuk salah satu yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi tentang pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Kalau dulu itu kan di Undang-Undang Perkawinan itu kan anak di luar kawin itu tidak memiliki hubungan keperdataan dengan bapaknya. Nah, setelah lu gugat dulu itu merubah norma hukumnya kan. Nah, bisa lu ceritain nggak Bang itu Bang? Jadi begini, saya itu sebenarnya dari awal itu sudah dapat kasus yang berbau-bau seperti itu. Waktu dulu mungkin pernah ingat, aku sempat nangani perkara melawan siapa itu? Taufik Hidayat. Yang mana? Oh iya, dulu pernah sempat kasus ya yang dia sama itu ya, ada sama ya. Sebelum dia nikah ya? Ya, yang namanya Tapi Fani. waktu begitu dia nikah diributin kan? Iya, kasusnya, dia sempat mempunyai anak dari Fani yang namanya Excel pada waktu itu. Nah, pada waktu itu posisi si Fani itu agak kurang kuat untuk menerima suatu beban kasus yang sifatnya itu panjang. Nah, hal itu juga dimanfaatkan sama Taufik Hidayat yang dia mengatakan bahwa saya tidak punya tanggung jawab secara keperdataan. Sehingga menggunakan pasal 43 tadi ya, betul, yang ayat 1 Undang-Undang Perkawinan ya. Ya. Nah, itu kan sebenarnya kasus yang saya ambil itu adalah bagian kecil daripada suatu fenomena yang besar di masyarakat. Justru menurut gua tuh banyak terjadi. Banyak terjadi. Nggak Taufik Hidayat aja, kebetulan Taufik Hidayat kan karena dia public figure, jadi mencuat kan, ke permukaan, menjadi perbincangan. Betul. Hal itu juga sebenarnya banyak terjadi justru di daerah yang mana orang melihat pada sisi pesantren. Yes. Oh iya juga. Banyak iya, para pemuka-pemuka yang di pesantren sana kan dia melakukan poligami karena secara syariah itu dimungkinkan secara fikih Islam itu. Ya. Namun terkendala ketika anak itu dilahirkan. Nah, persoalan anak ini bukanlah persoalan yang sederhana. Enggak, maksud sebentar Bang, sebelum yang di pesantren tadi mungkin di teman-teman perlu tahu juga, yang mereka itu nikah secara sah, secara agama ya, tapi secara administrasi negara tidak tercatat ya, secara administrasi negara. Betul. Nah, inti daripada
persoalan itu ketika aku mendapatkan seorang klien yang kebetulan seorang artis namanya Selebriti ya Bu Macica Muchtar. Iya Bu Macica Muchtar Ya, yang mana terkenal dia pada sempat- zamannya lah itu. Ya. Waktu itu masih sempat dekat dengan orang yang punya Kekuasaan. yang di zaman dulu kan. ya Iya. kan, dengan Pak Murdiono waktu Iya. itu ya. Bu Macica itu datang kepada saya mengatakan bahwa Pak, ini saya gimana ketika saya membuat akte kelahiran. Oke. Di akte itu saya harus membuat agar saya tidak, anak itu terbaca sebagai anak yang luar nikah. Konotasinya kan negatif itu Yes. ya kalau anak luar nikah Tapi itu kan. kalau boleh tahu Bang, Bu Macica sama Pak Murdiono dulu dia nikah secara siri ya? Siri. Oh, berarti secara agama dia sah sebenarnya Ya, udah. artinya pernikahan yang dilakukan oleh Bu Macica dengan Pak Murdiono itu justru dinikahkan sama si orang tuanya si Bu Macica sendiri. Oh, selaku walinya ya. Selaku walinya, Iya. ya toh? Nah, itu yang membuat persoalan itu menjadi pelik. Karena anak luar nikah itu rentan terjadi pemalsuan dalam akte otentik, khususnya akte kelahirannya. Oke. Iya. Gitu ya. Karena di dalam akte kan harus tertulis tuh lahir dari bapaknya siapa. Ya, akhirnya ibunya dia siapa. memberikan nama pada waktu itu sebagai ayahnya adalah omnya sendiri. Oke. Nah, Untuk di akta kelahiran ya. untuk di akte kelahiran. Jadi itu kan sebenarnya kalau kita bisa lihat itu implikasi hukum yang tidak boleh juga terjadi Ya, kan. Dia oke. keterpaksaan juga dia harus melakukan itu. Mungkin kedepannya juga psikologi anak juga nggak bagus juga. Nggak kan? bagus, Iya. nggak bagus. Karena gimana pun juga anak itu adalah suatu kaum yang rentan terhadap konflik hukum. Dia nggak punya kemampuan untuk melakukan daya upaya layaknya orang yang sudah dewasa toh. Iya. Nah, akhirnya aku memutuskan karena aku udah coba kemana-mana yang kutemu itu jalan buntu. Tidak memberikan solusi lah. Tidak ya. memberikan solusi yang mempunyai jalan keluar yang Permanen ke depannya kan. Confirm. Untuk anak. khususnya terhadap perlindungan si anaknya ini. Iya. Gitu. Nah, aku ajukanlah itu ke Mahkamah Konstitusi. Yang aku mengatakan bahwa ini persoalan jangan dilihat dari rezim perkawinannya saja. Tapi dilihat juga dari sisi kepentingan anak. Oke. Nah, itu membuat terjadi polemik yang aku merasakan pada waktu itu para ahli-ahli hukum nggak sepakat waktu itu dengan saya, Pak Ari. Oh, waktu sebelum diajuin ke Ketika saya uji materi ya? materi, kan saya membutuhkan keahlian hukum yang bisa membantu argumenku. Karena yang kuhadapi ini kan 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang pikirannya itu udah setengah dewa itu di sana. Nah, sampailah akhirnya aku ke UGM, aku ke UI, aku ke Unpad pada waktu itu. Semua ahli-ahli itu mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Ini Undang-Undang 174 ini adalah undang-undang yang sudah cukup lama dan settle. Sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi soal normanya. Gitu, Pak? Iya. Akhirnya aku coba ajukan dengan argumenku yang cukup sederhana sebenarnya. Aku masuk dengan argumen yang sangat sederhana. Argumenku yang kusampaikan pada waktu itu adalah bahwa tidak ada satu orang anak pun yang dilahirkan di dunia ini karena dia bisa memilih. Kalau dia bisa milih, dia pasti mau dilahirkan dari Orang yang lebih Iya. baik lah ya. Lebih baik, lebih sempurna kalau bisa Iya. lebih kaya loh ya. Iya. Dia tidak ingin dilahirkan. Dan stigma anak haram itu membuat orang berpikir bahwa yang haram itu anaknya. Padahal kelakuan daripada Orang tuanya. yes. Iya. Ketika kita memandang seorang anak ini kan kita kan melihat ibarat anak ini adalah sebagai anak panah yang mana kita sebagai orang tua ini adalah busurnya. Jadi yang menjangkau ke depan itu ya anak. Kita tinggal di sini. Bayangkan kalau itu terjadi, banyak anak-anak yang tidak mempunyai suatu pertanggungjawaban yang baik dari orang tuanya. Ini mau jadi apa mereka besok? Oke. Dan anak itu tiangnya bangsa kan? Iya, penerus masa depan kan. Penerus masa depan. Iya. Itu juga harus dipikirkan. Sampailah pada titik tertentu, mereka mengatakan, para hakim-hakim di situ, mereka merubah norma pasal 43 ayat 1 yang sebelum ini. Yes. Bisa dijelasin ya Bang, pasal 43 itu normanya intinya aja ya. Ya. 43 ayat 1 itu kan anak di luar kawin
Ya. Tolong dikoreksi Bang ya. Anak di luar kawin tidak memiliki hubungan keperdataan dengan si bapak ya. Ya. Jadi yang memiliki hubungan keperdataan hanya dengan ibunya ya. Ya. Kita minum sejenak. Oke. Boleh kan? Iya enak kan. Pakai tos kan nih? Itu sudah. Jangan terlalu tegang-tegang kan. Mau dapat ilmu kan? Tapi lu udah dapat ilmunya nih. Kalau mau apa? Mau punya anak di luar Terus sana. lagi. Nanti kalau mau dapat ilmu lebihnya, suruh hubungi lu aja. Jadi gini, pasal 43 Undang-Undang Nomor 174 sebelum itu di judicial review. Itu tahun berapa Bang ya judicial review? Aku memulai itu dari tahun 2008. 2008 oke. 2008 pertengahan dan diputusnya itu tahun 2010. Bayangin. Udah lama 2 tahun ya. 2 tahun loh MK berargumentasi. Mungkin pertimbangannya MK dulu kan ada faktor sosiologinya, filosofinya, sosiologi masyarakat Indonesia ya. Betul, karena begini. Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu ketika dilahirkan pada tahun 74 itu adalah suatu undang-undang yang terbit dengan berdarah-darah, Pak. Karena dia harus satu persepsikan semua umat yang beragama serta aliran kepercayaan di Indonesia. Oke, iya. Jadi pasal 43 itu kan 43 ayat 1 itu awalnya mengatakan bahwa anak di luar perkawinan mempunyai tanggung jawab kepada ibunya secara keperdataan. Jadi tanggung jawab anak yang di luar nikah itu hanya terhenti di pihak perempuan. Jadi semua kebutuhan hidup ya, kebutuhan hidup si anak mulai dari lahir sampai dia dewasa itu tanggung jawab ibu. Bapak nggak ada enak. Ya, karena gini, kita tahu bahwa pada posisi perempuan itu kan posisi yang secara ekonomi tidak bisa tertandingi oleh laki-laki. Oke. Ya, jadi secara ekonomi perempuan itu pasti agak di bawah laki-laki. Dan dia harus membesarkan seorang anak lagi di situ. Padahal yang buat sama-sama ya. Sama-sama. Bapaknya enaknya sama-sama. Enaknya sama-sama. Bapak juga ya kan? Bapaknya enak. Bapaknya paling enak. Bisa nambah-nambah Bapak. Ya kan? Bisa 2-3 yang lain lagi kayak gitu kan? Modusnya kan? Nah, jadi ketika si ibu ini secara ekonomi dia merasa bahwa aduh ini gue nggak bisa nih untuk merawat anak. Mungkin gini, kalau ibunya secara ekonomi mampu sih nggak jadi masalah. Nggak ada masalah. Kan bisa lah dia hidupin. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan yang kasihan kan ibunya secara ekonomi dia tidak kurang dari cukup lah. Betul, tapi kan ibu yang ngalami kayak gini nih biasanya yang modus dari laki-laki. Dari dia kena modus ya? Iya kan, orang yang lagi mau ngerayu, orang yang mau ngerayu ini kan semua punya dia. 3 kapal tanker pun dia bilang punya saya ini. Tapi begitu kejadian barang itu, ya kan, keluar si jabang bayi, ya kan, begitu diminta pertanggungjawaban, semua serba utang udah. Nggak bisa ini aku. Untuk menghindari tanggung jawab kan, ketika aku uji terjadi perubahan norma. Di 43 ayat 1 itu. Perubahan norma itu Mahkamah Konstitusi mendesain norma barunya. Pertama, dia perluas. Tanggung jawab itu tidak hanya terhenti pada si pihak perempuan, tapi juga kepada pihak laki-laki yang dianggap itu adalah berpotensi sebagai calon ayah biologisnya. Jadi dia udah narik nih pihak laki-laki kemarin. Dari yang pertama di undang-undang hanya sebatas ibu yang memiliki tanggung jawab. Lepas tanggung jawab. Yes. Ya, untuk berdasarkan putusan menjadi bisa diminta pertanggungjawaban kepada pihak laki-laki. Pihak laki-lakinya. Dan keluarganya malah, keluarga laki-laki. Enggak sebatas laki-lakinya ya. Enggak. Keluarga laki-lakinya juga ya. Iya. Oke. Ya. Konsep yang dipakai oleh Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, dia menerbitkan norma yang sama seperti norma PMH. Oh, perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum. Jadi si laki-laki ini dikonstruksikan tidak bertanggung jawab itu adalah tidak bertanggung jawab terhadap anak. Itu bagian daripada suatu perbuatan melawan hukum yang kalau itu harus melalui pembuktian. Konstruksinya gini. Ada seorang laki-laki melakukan hubungan dengan seorang perempuan di luar pernikahan, menghasilkan seorang anak. Oke. Oke? Iya. Nah,
anak ini kan dia membutuhkan biaya untuk tumbuh kembang besar dan dewasa. Yes, kebutuhan anak Ada. Iya. Gitu. Hal yang ini selama ini kan yang bertanggung jawab adalah ibunya. Ibu. Dia nggak bisa menjangkau si ayahnya. Ayahnya kalau dijangkau cuma nanya, oke, aku akan tanggung jawab, cuman buktikan dulu kita pernah nikah apa enggak, kan gitu. Oh, jadi Mahkamah Konstitusi memberi ruang kepada si ibu Ya. untuk melakukan gugatan secara perdata Ya. dalam bentuk PMH. Betul. Oh, oke. Di mana PMH itu Itu ada normanya Bang ya di putusannya? itu normanya, itu Oh. norma dasarnya. Oke, jadi nggak seharus ujuk-ujuk ini loh putusan, tapi harus ada upaya hukum Harus lagi. ada upaya hukum. Harus ada upaya hukum terlebih dahulu. Harus ya? ada upaya pembuktian karena Oke. bisa saja menuduh orang itu anakmu tanpa bukti kan bisa memfitnah Fitnah nanti. jadinya. Iya, iya. Gitu iya. kan? Iya. Yang mana yang pihak laki-laki juga bisa dirugikan dengan fitnah Iya, itu, iya. apalagi Jadi Mahkamah Konstitusi itu menambah norma untuk ayah biologisnya harus dibuktikan melalui Harus. gugatan perbuatan melawan hukum correct. lagi. Iya. Kalau dianggap itu merugikan si pihak perempuan. Oke. Gitu. Iya. Ya, tapi kan bisa saja dalam hubungan itu pihak perempuan tidak merasa dirugikan. Artinya si pihak laki-laki tanpa diminta pertanggungjawaban dia udah bertanggung jawab. Nah, secara ekonomi baik dan Ya, lain-lain berarti lah kan tidak ada sengketa di Sengketa. situ, tidak ada PMH di sana. Oke. Gitu. Nah, ketika diajukan sebagai suatu materi gugatan, karena ini adalah desain PMH, ada pembuktian di sana, pembuktiannya juga dipermudah oleh MK, boleh pakai teknologi, bukti hukum dan dokumen. Oh, bisa ada tambahan bukti teknologi lagi, Bang? Ya. Berarti tambahan bukti itu menambah apa alat bukti yang telah ditentukan HIR. Ya, diperluas lagi Oh. karena di HIR itu kan tidak menjangkau soal teknologi. Teknologi, Kalau oke. kau mau melihat dari sisi pembuktiannya. Pembuktian, oke, iya. Di HIR itu kan jelas Iya. yang namanya alat bukti itu adalah surat, saksi, ahli dan lain-lain Iya. gitu kan. Iya. Kalau pendekatan yang paling mudah untuk menentukan kebiologisan manusia ini adalah melalui DNA. Kalau nggak ada DNA, kalau Mahkamah Konstitusi tidak memerintahkan salah satu pembuktian itu melalui DNA, normanya juga menjadi sia-sia. Sia. Kenapa? Orang nggak akan pernah bisa membuktikan. Nah, pembuktian melalui DNA itu adalah jalan pintas yang sangat mudah pembuktiannya. Oke. Dan tingkat akurasinya 99,9%. Jadi udah nggak ada keraguan-raguan lagi ketika DNA itu mengatakan Ayah biologisnya adalah Yes. si X gitu ya. ya. Begitu terbukti, tinggal dihitung berapa ini Kebutuhan kebutuhan si ayah. anak. Oh. Dah, si ayah harus ganti. Ganti. Nggak bisa ganti, bisa ada sita di sana Yes. untuk pembunuhan ganti ruginya, Pak. Secara perdatanya ya, Ya. secara perdata. Nah, tapi yang jadi masalah, Bang, ini kan harus tes DNA nih dibuktikan. Ya. Bagaimana kalau si ayah atau keluarga ayahnya Ya. menolak untuk dites DNA? Oke. Ketika ini diajukan di dalam suatu persidangan, Oke. permintaan DNA itu tentu harus diajukan oleh si penggugat. Karena itu Itu belum ngajuin gugatan ya? ya bisa aja di dalam provisi Iya. atau di dalam mana lah gitu ya. Nanti tentunya hakim pengadilan akan mengatakan bahwa itu dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Oh, berarti atas perintah pengadilan. Dia akan mengeluarkan penetapan Yes. untuk pihak ini dilakukan tes DNA DNA. di rumah sakit yang dituju. Ditunjuk. Biasanya Cipto dan lain-lain lah. Rumah sakit Kemarin saya di Cipto soalnya. Kalaulah umpamanya si laki-lakinya tidak mau dengan alasan apapun, karena ini sifatnya kan perdata ya, Yes. tidak punya kekuatan eksekutorial Oh, iya. yang memaksa dia harus melakukan itu. Namun kan sudah terbangun juga di dalam Pemikiran para hakim. Kenapa Dia menolak. you menolak? Iya. Pertimbangannya juga akan dia masukkan di situ. Karena ketidakmauannya ini pertama dia sudah melawan penetapan. Yes. Ya toh? Yang kedua, dengan dia Menolak. ini ada suatu kehendak yang dia ingin Tutupin. yes. Jadi bisa dikategorikan juga tidak memiliki itikat baik ya. Iya, Gitu. ya itu sudah mudah, walaupun dia tidak mau. Namun di sisi lain, kadang-kadang kalau kita ngambil kayak dari si siapa itu yang Mario Mario ini yang itu loh yang suka berikan
Motivasi. Mario Teguh. Iya. Iya. Itu kan dia tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mengatakan bahwa itu anaknya kan. Yes. Tapi dia mencoba melalui delik pidana pada waktu itu. Masuknya dari delik pidana. Masuk dari delik pidana, atau delik pidana juga membuka kemungkinan untuk dilakukan tes DNA. Yes. Ya toh? Iya. Nah, ketika dilakukan tes DNA kan langsung keok itu kawan. Iya, Nggak iya. mau lagi nerusin. Iya Mario. Memang ketika itu diputus, aku waktu itu belum sempat tersadar karena ketika diputus itu, Pak Mahfud sempat ngomong nih, selamat ya kepada pemohon, ini putusan yang revolusioner. Pada waktu itu aku belum menjangkau apa yang dia maksud dengan revolusioner itu, Pak. Oh. Ya. Namun setelah beberapa hari hari ke depan, ketika putusan itu sudah mulai disosialisasikan semua kan melalui media, baru aku tahu apa yang dia maksud dengan revolusi itu, Pak. Revolusioner itu. Biasanya ketika kita mengajukan uji ke MK, kalau yang kau uji itu adalah undang-undang kehutanan, maka yang terkait itu adalah para stakeholder yang di kehutanan. Oke. Kalau kau menguji undang-undang perikanan, maka yang terkait di situ adalah yang stakeholdernya, kementeriannya adalah berkaitan dengan perikanan. Termasuk anggota DPR-nya adalah komisi yang membawahinya. Ya. Namun putusan aku ini yang dia maksud dengan revolusioner itu adalah putusan yang dihasilkan oleh MK itu terkait dengan yang tadi ya Pak. Dia sifatnya lintas departemen, merubah kurikulum fakultas hukum. Ya toh? Iya. Ya toh? Di situ ada pendidikan, agama. Ya. Jadi administrasi negara juga. Notaris berubah juga dong. Iya, notaris. Gitu. Kementerian Sosial berubah juga dong. Kementerian Anak. Kementerian Anak berubah juga dong ya kan? Iya. Kementerian Agama juga berubah. Jadi merubah semua sektor departemen. Nah, itu yang membedakan kemarin itu. Dan syukurnya yang putusan kemarin itu juga termasuk salah satu putusan landmarknya dia kan. Putusan yang menjadikan putusan penting lah. Penting gitu ya. Waktu di zamannya Pak Mahfud ya. Ya. Jadi kesimpulannya setelah lu uji itu semua anak di luar perkawinan itu mempunyai hak keperdataan terhadap bapaknya ya. Betul. Kalau bapaknya udah meninggal, itu bisa dia gugat ke keluarga bapaknya ya. Yes. Keluarga bapaknya ya. Betul. Oh, untuk menggugat ekonomi dari anak itu tadi ya. Masuk biaya kesehatan, makan, pendidikan, segala macam ya. Cuman jangan terkecoh bahwa putusan MK itu tidak menghubungkan kewarisan ya, Pak. Oh. Jadi secara keperdataan waris dia tidak ada ini ya, tidak ada hak waris juga. Karena kalau berbicara soal kewarisan, dia akan terkait pada rezim perkawinan. Perkawinan yang sah menghasilkan anak yang sah, anak sah itulah yang berhak untuk dapat warisan. Gitu ya. Jadi hanya dibatasi untuk kebutuhan hidup aja ya, keperdataan ya. MH-nya aja. Iya. Nggak sampai ke warisnya ya. Nggak sampai, karena nanti kalau dia ke waris berbahaya. Bahayanya orang nggak perlu kawin lagi, ngapain? Jadi tinggal ya udahlah, udah nggak usah kawin, nanti gua ini gesek dulu, kan? keluar Ya, kan? Tes DNA cocok, waris gitu, enak kan sekali kan? Kayak gesek ATM kan? Iya. Keluar duit. Ya kan? Gesek dikit lagi. Kayak barat dong, negara barat kayak gitu. Kalau itu punya hak juga. Betul. Jadi normanya gimana pun juga norma timur itu tetap harus dihidupkan, harus tetap dijalankan. Tapi lo terapin belum nih Bang? Apa itu? Untuk apa? Dunia anak di luar kawin itu ke praktek enggak? Karena udah tahu jadinya ngeri-ngeri sedap. Oh. Jadi nggak ada niat nambah. Jadinya ngeri-ngeri sedap. Oh, jadi niat untuk menambah nggak ada. Nanti lah kita tingkatkan dulu keimanan kita, Pak. Sudah sesuai dengan keimanan. Mana atau enggak ya? Harus setara dengan perbuatan. Jadi iman harus kuat dulu, baru disesuaikan sama perbuatan. Ya kan? Karena kalau enggak. Jadi sekarang ini disimpan dulu aja Bang ya? Iya, karena gini Pak, banyak besok itu kalau itu tidak terakomodir Pak, anak luar nikah itu bisa bikin partai sendiri. Bayangin kalau besok satu hari ada namanya partai anak luar nikah, banyak loh Pak. Mungkin aja. Bisa mengirimkan itu loh, dia mensuplai itu apa anggota dewan yang terhormat. Bisa. Oke Bang.
Thank you udah dateng. Ya. Obrolan kita sebenarnya menarik nih. Nanti kita kapan lain kali kita ngobrol yang lain lagi tema ya Bang ya? Siap. Oke? Siap, Pak. Oke, teman-teman, sebelum ditutup jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman nih ya. Oke, see you. Ada gue loh.